Baik, terima kasih Ibu Desi, Bu Asmet yang sudah mimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Terdengar ya? Hmm. Iya, karena di tempat saya posisinya lagi agak mendung dan tadi sudah sempat gerimis, jadi kadang terganggu. Baik, eh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, eh, hamba-hamba yang luar biasa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Materi sore hari ini sebenarnya eh, melanjutkan dari sesi-sesi materi yang sudah saya pernah sampaikan, di mana yang pertama itu waktu itu bicara tentang kromosom, kemudian kemarin eh, kita sama-sama mendengar bahwa diciptakan Allah untuk menjadi sehat, dan sore hari ini satu materi yaitu sehat, tubuh kuat, hidup akan menjadi berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, eh, bisa terlihat materinya? Bisa, Pak? Bisa ya? Oke. Iya. Tinggal Jadi diperbesar eh, aja, Pak. semua berpedoman pada dasar Alkitabiah. Ya, Bisa diperbesar aja, Pak. bentar ya. Iya, iya, sebentar ya. Bisa terlihat? Oke, Pak. Silakan. Iya. Eh, Baik Bapak Ibu, tetap kita mengacu pada Alkitab sebagai dasar kita. Mengapa kita perlu menjaga atau memelihara sel? Terkadang kita itu selalu melupakan sesuatu yang terkecil dalam hidup, apapun itu. Biasa itu yang kecil-kecil dianggap tidak penting, yang besar-besar itu yang selalu mendominasi, bahkan itu yang menjadi skala prioritas gitu. Tetapi kali ini benar-benar Tuhan mau supaya kita memperhatikan dari bagian yang paling terkecil dalam tubuh kita. Nah, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat, tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi ini yang selalu mendasari kita kalau bicara tentang kesehatan. Makanya di materi yang kemarin itu juga muncul ayat ini bahwa tidak bisa disangkal tubuh kita itu sebagai sarana yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai tempat di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan itu kita peroleh tentunya dari Allah itu sendiri. Dan bahwa kita bukan milik diri kita sendiri, ya, tetapi kita ini adalah milik kepunyaan daripada Allah. Jadi kita memperoleh sesuatu itu dari Tuhan. Kita adalah baik Allah, sehingga menjaga kesehatan adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kembali di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Nah, saya tidak bermaksud untuk mengulang ini sebenarnya, tetapi ini hanya untuk merefresh. Jadi Tuhan itu menginginkan setiap kita itu sehat secara jasmani, juga rohani, dan secara jiwani kita. Nah, kenapa kesehatan itu begitu penting dan harus menyelimuti semua? Kita tidak bisa cukup sehat secara jasmani, kemudian rohani kita terganggu, atau sebaliknya jiwa kita terganggu. Tidak bisa. Ketiga-tiganya harus sinkron. Karena kalau tidak, maka ini akan mengalami kekacauan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian mengapa kesehatan sel itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sel adalah unit terkecil dalam kehidupan, tetapi sekalipun dia kecil, tetapi dia mendukung tubuh kita itu menjalankan tugas sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tubuh yang sehat maksud saya, itu memungkinkan kita untuk melayani sesama, memuliakan Tuhan dengan lebih efektif. Coba Bapak Ibu kalau misalnya terganggu sedikit saja dengan katakanlah sakit gigi saja.
atau sakit kepala aja misalnya, terus diajak untuk sama-sama memuji Tuhan, rasanya itu pasti akan ada sesuatu yang tidak lengkap. Ya. Nah, karena itu dalam melakukan berbagai macam aktivitas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam berbagai-bagai macam hal, terlebih di dalam menata layani untuk pelayanan Tuhan, dalam memuji dan menyembah Tuhan, ini dibutuhkan tubuh yang betul-betul sehat. Nah, prinsip Alkitabiah untuk kesehatan sel itu kita perlu memberikan makan dan minum dengan sangat bijak. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak hanya sekedar yang penting makan 3 kali dalam sehari, kemudian sebenarnya bukan soal berapa kali sehari, tetapi makanan dan minuman yang kita konsumsi itu apakah memenuhi standar yang dibutuhkan, artinya mengandung kandungan nutrisi-nutrisi yang baik atau tidak di dalam tubuh kita. Nah, kembali di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, sampai perkara makan dan minum saja, ya, kalau kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan, saya percaya kita tidak akan menjadi orang yang terlalu apa. Kalau bahasa sehari-hari misalnya disebut itu kayak apa? Maruk ya. Maruk atau rakus lah, bahasa kasarnya itu ya, rakus. Ya semua dimakan, semua dilahap gitu ya, demi memperoleh kepuasan. Jadi kalau makan tidak kenyang katanya itu tidak kuat ya, padahal sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Nah, karenanya kita perlu untuk memilih ya makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk memelihara apa? Memelihara kesehatan sel. Jadi kita perlu menghindari pola makan yang berlebihan atau makanan yang bisa merugikan tubuh kita. Karena dari cara makan yang salah itu juga akan bisa menjadi penyebab atau masalah tersendiri. Bahkan eh, apa namanya, sel-sel itu sendiri juga tidak akan bisa memperoleh nutrisi yang baik. Nah, karenanya dalam hidup ini dibutuhkan yang namanya hikmat dan juga penguasaan diri. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu. Amsal 25 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Jika engkau mendapat madu, makanlah secukupnya, supaya engkau jangan kekenyangan, lalu muntah." Nah, hal ini mau mengingatkan pentingnya pengendalian diri kita dalam mengatur pola makan dan gaya hidup. Ya, saya selalu menyarankan kepada siapa saja, ya baik itu pasien yang saya layani atau jemaat yang saya layani atau teman sahabat, saya selalu katakan ya makan itu ya secukupnya. Artinya kalaupun masih ada keinginan untuk makan, ya mungkin kita bisa menundanya sejenak gitu. Karena kita perlu juga mengatur. Ya, saya selalu menyarankan em, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, tapi banyak orang itu kan makan harus menunggu lapar dulu gitu kan. Habis itu nanti makannya karena sudah terlalu lapar, ya makan sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan. Nah, seperti itu. Saya percaya semua kita pernah mengalami hal yang seperti itu tentunya. Nah, kemudian yang berikut dibutuhkan istirahat ya. Jadi istirahat itu bukan hanya sekedar bahwa kita perlu istirahat, tidak. Tapi istirahat itu bentuk daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan berkata, Tuhan memberi contoh ya, bagaimana pentingnya istirahat ketika dia beristirahat pada hari ketujuh setelah penciptaan. Jadi tidur yang cukup itu membuat atau membantu proses daripada regenerasi sel dan pemulihan tubuh kita. Nah, tadi siang baru ada yang bertanya kepada saya karena 2 malam berturut-turut dia mengalami sulit tidur dan dia katakan bahwa ternyata tidak bisa tidur malam itu pengaruhnya besar ya Pak. Saya bilang bukan besar lagi, saya bilang. Dan perasaannya kayaknya kita terhuyung-huyung. Saya bilang bukan perasaan dan itu memang kenyataan gitu. Oh iya, saya bilang ya memang seperti itu. Kenapa kita perlu istirahat terutama pada malam hari itu? Karena istirahat di malam hari itu eh, cara tubuh untuk memperbaiki atau beregenerasi ya.
Nah, itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Sehingga kita perlu memberikan istirahat yang cukup bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat, perlunya untuk kita mengelola stres ya, dengan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekali. Ya, stres itu banyak memberikan pengaruh yang buruk dalam tubuh kita. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi satu-satunya cara untuk mengatasi stres yang terjadi secara berlebihan dalam hidup kita, yaitu menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Karena stres yang berlebihan itu justru akan semakin memperburuk keadaan. Sel-sel itu akan semakin mengalami stres ya akibat pengaruh stres kita dan akhirnya mengalami kekacauan dan sel-sel itu tidak akan bisa memperoleh kesehatan yang baik dan kalau sel tidak sehat maka dampaknya itu pada tubuh kita itu juga kita tidak akan bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal. Yang kelima, perlunya untuk kita berolahraga dan bergerak ya secara teratur untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi sesibuk apapun ya, sepadat apapun jadwal kita dalam sehari itu paling tidak kita perlu memberi waktu tubuh kita itu untuk ada pergerakan ya, ada pergerakan. Mungkin ibu-ibu akan bertanya, Pak, saya sibuk sebagai ibu rumah tangga, saya mencuci, saya mengepel, saya beres-beres. Ya, itu hanya bentuk pergerakan, tapi itu bukan olahraga. Ya, jadi itu hanya merupakan aktivitas rutin, tapi bukan bukan olahraga. Jadi apa yang disebut olahraga? Olahraga itu artinya kita melakukan sebuah aktivitas yang memang pusat pikiran kita. Kita konsentrasi hanya betul-betul untuk menggerakkan tubuh kita. Jadi tidak apa namanya, tidak ada beban di situ. Kalau kita bergerak contohnya seperti mengepel lantai, pasti kita berkeringat-keringat itu, apalagi kalau rumahnya cukup besar. Nah, konsentrasi kita tidak hanya mendapatkan manfaat daripada pergerakan itu. Kenapa? Karena kita harus berpikir bagian mana yang belum bersih, sehingga akan menguras konsentrasi kita juga. Dan itu bukan kategori tidak masuk dalam kategori olahraga. Ya, yang disebut olahraga itu betul-betul kita melepaskan semua, kita fokus untuk melakukan pergerakan, hanya berpusat kepada kepentingan tubuh kita gitu, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan badan, ya kan, berjalan kaki, berlari-lari ringan dan lain sebagainya. Nah, dalam berolahraga itu juga harus menyesuaikan dengan faktor usia kita juga. Jangan pula sudah di atas 50 tahun, tetapi kita masih suka dengan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang berat. Justru akan apa namanya bisa membahayakan tubuh kita ya sehingga kita perlu juga menyesuaikan dengan kondisi daripada usia kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, betul ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini kaitannya begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melatih pergerakan dalam tubuh kita, kemudian kita imbangi dengan ibadah kepada Tuhan. Nah, di sini akan terjadi sebuah apa namanya? Sebuah kerjasama yang baik. Jadi antara tubuh atau antara fisik kita, ya. Kemudian dengan jiwa kita, ini akan terjadi sebuah apa namanya? Sesuatu yang bekerja di luar daripada apa yang kita pikirkan. Makanya kalau orang yang rajin berolahraga, dia rajin beribadah, rajin memuji dan menyembah Tuhan, rajin berdoa, itu pasti akan mengalami kondisi kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tetapi tidak melakukan aktivitas pergerakan olahraga apapun. Dan saya sudah melihat apa namanya perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami hal itu, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu mensinkronkan itu antara pergerakan tubuh secara fisik dengan juga kemudian melatih jiwa kita, roh kita, spirit kita dalam melakukannya ini di setiap hari. Ya. Nah, kemudian yang berikut
adalah praktek hidup sehat sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Kembali lagi kepada pola makan itu tadi. Makanan sehat ya, yang Tuhan sediakan. Jadi hanya yang Tuhan sediakan. Apa sih makanan-makanan yang Tuhan sediakan itu? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya. Jadi Tuhan mau itu kita harus mengutamakan eh, makanan-makanan yang sifatnya itu secara alami. Ya. Seperti buah segar, sayur-sayur segar, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, ya kan? Dan makanan-makanan yang non olahan, ya. Tetapi kan kembali lagi, mana bisa? Sebenarnya begini Bapak Ibu, hal ini terjadi sebenarnya, ya, adanya perubahan pergeseran, ya, dari zaman ke zaman, sehingga ini yang membuat akhirnya lidah kita, mulut kita itu sudah terbiasa dengan makanan olahan, sehingga kalau kita makan makanan yang tidak diolah, akhirnya kita merasa aneh, padahal sebenarnya tidak demikian. Karena otak itu ya dalam bekerja, dia itu akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita mulai memperbiasakan dengan mengkonsumsi satu makanan A misalnya, awalnya kita menolak, tubuh akan melakukan penolakan misalnya. Saya berikan contoh misalnya, kita sulit untuk minum air eh, jahe misalnya, apa namanya? Bukan jahe, serai, ya, karena dari aromanya, dari rasanya itu sangat tidak enak mungkin. Tetapi karena begitu sering kita mengkonsumsinya, akhirnya otak sudah mulai bisa menerima, ya, sistem saraf sudah mulai bisa menerima, akhirnya kita mulai terbiasa dengan itu. Nah, sama kenapa di dalam prinsip makan dan minum kita itu terbiasa dengan makanan-makanan olahan, ya, dan yang lebih fatal atau lebih berbahayanya lagi, kalau makanan-makanan olahan ini itu diolah oleh orang lain, artinya seperti sekarang ini zaman semakin berubah, orang lebih suka jajan-jajan di kafe-kafe, di tempat-tempat apa namanya, eh, di mana ada kuliner-kuliner itu dihidangkan, ya kita tidak tahu bagaimana mereka dalam menyajikan atau dalam mengolah makanan-makanan itu tadi. Berbeda dengan olahan yang kita olah secara pribadi, mungkin di dalam keluarga kita, istri atau orang-orang yang kita kasihi, dia tahu bagaimana meramunya itu dengan sangat baik. Nah, yang berikut, eh, kita juga diminta untuk menghindari untuk tidak memasukkan sesuatu hal yang bisa merusak. Tapi saya percaya kita semua yang ada di uh, Zoom ini tentu tidak, ya, tidak merokok, tidak beralkohol, ya kan. Kemudian juga tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, ya kan. Nah, kenapa? Karena kalau ini dilakukan, maka ini akan semakin uh, memperparah keadaan, ya, semakin merusak tubuh kita yang adalah bait Allah itu sendiri. Nah, karena itu bersyukur kepada Tuhan kalau akhirnya kita bisa menjauhi semuanya itu. Ya, saya jujur, saya termasuk dulu pelaku ini gitu sebagai seorang perokok gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu tadi karena faktor ikut-ikutan dulu kawan-kawan gitu kan, ya, sebelum mengenal Tuhan lebih dekat gitu. Dan saya rasa itu enak sekali gitu. Tapi ketika saya tahu tentang kebenaran, saya pikir itu barang yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Walaupun saya tahu tentang dasar-dasar ilmunya terkait dengan kesehatan itu tadi ya. Buktinya juga kan banyak ya. Dokter-dokter juga merokok ya kan. Tenaga-tenaga kesehatan juga merokok ya kan. Nah, tetapi eh, apa namanya? Ini bukan masalah bicara tentang hak atau apa. Ya, kalau kita akhirnya menyadari bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka tentu kita tidak akan membiarkan sesuatu yang bisa merusak, ya, eh, apa namanya, tempat di mana Allah berdiam itu tadi. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam Amsal 20 ayat 1 firman Tuhan berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Nah, jadi artinya ada bahaya ketika seseorang itu masih suka mengkonsumsi, ya, eh, minuman-minuman yang mengandung kandungan alkohol yang serius, ya.
Memang tubuh kita itu sebenarnya membutuhkan alkohol, tetapi sebenarnya hanya dalam jumlah yang terbatas, bukan berlebihan seperti itu. Karena itu Rasul Paulus sendiri juga pernah mengajarkan, sebelum kau makan, minumlah sedikit anggur. Tujuannya adalah supaya sebelum kita mengisi makanan itu ke dalam tubuh kita, ke pencernaan yang akan mengolah makanan itu, dengan kita minum anggur ya atau minuman yang bisa mengeluarkan gas ya dari dalam tubuh kita, itu yang akan memberikan manfaat ya. Tapi kalau sampai berlebihan ya tentu itu akan membahayakan dan akan semakin merusak tubuh kita. Nah, pola hidup yang teratur, bekerja keras tetapi tetap menjaga waktu istirahat ya, tetap berolahraga, tetap beribadah ya. Siapa contoh dalam Alkitab ya? Daniel. Daniel itu sangat pandai dalam menjaga pola makan ya. Dengan makanan sehat ya. Kemudian dia juga tetap taat kepada Allah. Alkitab menulis bahwa dia beribadah 3 kali ya, dia berdoa 3 kali dalam satu hari ya. Dia mencari Tuhan. Tapi dia tetap menjaga pola pola hidup sehat. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya Alkitab itu banyak memberitahu kepada kita tentang bagaimana pentingnya mengatur pola hidup yang sehat itu tadi. Terlepas daripada apa namanya ilmu pengetahuan ya, dari para ahli kesehatan. Nah, berikut peran dan doa dalam kesehatan. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, doa itu akan memelihara kedamaian hati, pasti ya, yang berdampak positif pada tubuh kita. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, sama-sama kita tahu bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dengan kita terus berdoa, dengan kita terus memuliakan Tuhan, ya, ini akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan sel tubuh kita. Makanya orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan, ini punya perbedaan ya yang sangat signifikan sebenarnya kalau bicara tentang kesehatan tubuh ya. Asalkan memang doa, pujian dan penyembahan itu lahir dari hati dan betul-betul memuliakan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar datang ibadah lalu jam doa doa kemudian orang menyanyi menyembah Tuhan dia ikut-ikut ya, tidak hanya sekedar asal-asalan. Kalau yang sungguh-sungguh dia serius, dia berdoa, dia memuji dan menyembah Tuhan. Nah, maka pujian penyembahan dan doa ya bahkan dengan membaca firman Tuhan itu akan sangat menunjang kesehatan daripada setiap organ tubuh kita. Bahkan yang paling penting adalah dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin memuji dan menyembah Tuhan, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, itu sel-sel tubuh kita itu akan terpelihara secara baik. Nah, kemudian yang berikut, hidup sehat sebagai bagian dari misi hidup Kristen. Apa maksudnya? Kita itu harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya, hidup sehat dapat menjadi kesaksian kepada orang lain bahwa kita menghargai tubuh yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu kadang kalau di satu perkumpulan sesama hamba Tuhan, ya kadang ya selalu mereka bertanya, apa sih Pak Agus rahasianya kok selalu fresh, selalu ya saya bilang ya apa? Saya bilang saya hanya menjaga pola hidup, ya. Karena itu bagian daripada kesaksian kita. Ya. Bagaimana kita menyaksikan Allah kita yang besar, bagaimana kita menyaksikan Allah kita yang berjanji bahwa dia akan menjaga dan memelihara dan memberikan kesehatan yang luar biasa bagi kita, sementara kita sakit-sakitan. Ya. Tentu tidak akan apa namanya sejalan. Nah, karena itu kesaksian kita itu harus sejalan, ya, harus selaras dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena itu kita perlu dan harus menjaga tubuh kita supaya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi, kita punya tanggung jawab sebenarnya dalam hal ini. Lalu yang berikut adalah melayani dengan tubuh yang sehat. Saya percaya Bapak Ibu,
Kalau dalam panggilan pelayanan Bapak Ibu tiba-tiba diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan, kemudian dalam keadaan fit, lalu tiba-tiba entah kenapa dalam perjalanan misalnya butuh waktu 1 sampai 2 jam, lalu tiba-tiba timbul mual, kemudian kepala sakit gitu kan, ya, seperti rasa masuk angin dan lain sebagainya, dan itu sangat mempengaruhi. Ya, saya percaya pelayanan Bapak Ibu itu tidak akan maksimal. Kenapa? Karena ada yang mengganggu, ya, yang kepala sakit lah, yang apa namanya terasa mual lah, pingin muntah lah, kira-kira seperti begitu. Dan itu tentu sangat mengganggu sekali. Nah, karenanya dalam melayani pekerjaan Tuhan dan termasuk melayani Tuhan itu sendiri, itu dibutuhkan tubuh yang kuat, ya, supaya memungkinkan kita untuk lebih efektif dalam mengerjakan pelayanan dan tugas yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kemudian perlunya menjaga kesehatan sel, ya. Eh, Kenapa ini penting, Bapak Ibu sekalian? Dan saya mengangkat topik ini sore hari ini. Nanti saya akan selesai materi ini, saya akan jelaskan sedikit lebih terinci terkait dengan sel itu tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjaga tubuh adalah bentuk daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Menjaga tubuh kita itu begitu penting karena bagian atau cara kita mentaati setiap eh, kehendak Tuhan. Dan perubahan kecil yang konsisten dalam pola hidup itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi kesehatan, ya, dan kualitas daripada kehidupan kita, ya. Sehingga kita tidak bisa terlalu memaksakan diri, ya. Perubahan kecil itu apa? Contoh, misalnya contoh, kita sulit sekali untuk eh, jalan sehat di setiap pagi hari setelah saat teduh misalnya. Tapi dengan kita mulai melatih diri untuk memberanikan diri, memaksakan diri, ya, hanya hanya berjalan-jalan santai di depan lingkungan kita, dan itu kita lakukan secara rutin, maka itu akan bisa membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan kesehatan kita. Kemudian, kenapa pentingnya doa? Ya, karena ini yang akan bisa menopang kita. Memohon kekuatan dari Tuhan untuk menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bait. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya doa. Doa inilah yang akan membentengi kita. Doa inilah yang akan menjaga seluruh sistem tubuh kita. Supaya tetap terjaga dan tetap terpelihara dengan sangat baik. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini terakhir, ada slogan begini. Tubuhmu atau tubuh Bapak Ibu sekalian, tubuh kita adalah bait Allah. Jagalah dengan kasih, hiduplah dengan sehat, dan muliakan Dia dengan tubuh yang sehat itu. Harapannya apa? Semoga materi ini bisa menginspirasi, ya, untuk akhirnya kita mulai mementingkan apa namanya pola hidup sehat itu. Nah, tambahannya adalah, tahukah Bapak Ibu bahwa kenapa kita perlu memberikan nutrisi pada sel tubuh kita? Sering dalam kenyataan hidup, ya, sering dalam kenyataan hidup, kalau ada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan, mungkin itu masalah jantung, mungkin itu masalah paru-paru, mungkin itu masalah ginjal, mungkin itu masalah sistem pencernaan, atau gangguan-gangguan yang lain yang baik itu yang serius ataupun tidak serius, bahkan termasuk penyakit-penyakit kulit, ya, yang sebenarnya nampaknya hanya sederhana. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ya, selalu fokus banyak orang, bahkan termasuk para dokter sendiri, fokusnya itu adalah pada bagian-bagian yang mengalami kesakitan itu. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mengapa sel tubuh kita itu wajib untuk kita beri nutrisi, atau kita beri makanan, ya, yang sangat baik.
Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa satuan dasar dari kehidupan eh, tubuh adalah sel? Ya. Jadi adanya kita itu bermula dari sel. Jadi sel itu yang awal dan sel itu yang akhir, Bapak Ibu. Kita ada itu karena sel. Ya. Sama-sama kita sudah tahu lah itu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan itu. Dan waktu kita dipanggil Tuhan dan dinyatakan telah meninggal dunia, Bapak Ibu tahu, sel itu sebenarnya masih hidup. Jadi kalau ada orang yang akhirnya, sudah meninggal, terus dia hidup kembali, ya, seperti orang mengatakan mungkin dia mati suri, ya, masih memungkinkan untuk manusia itu bisa hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu semua kehendak Tuhan tentunya. Jadi sel itu memegang peranan yang paling penting sebenarnya dalam tubuh kita. Jadi bukan jantung kita, bukan paru-paru kita, dan bukan organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, ini yang harus kita ingat. Karena itu sore hari ini materi saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa perlunya untuk menjaga sel tubuh kita, ya. Dan tiap organ itu merupakan kesatuan dari berbagai sel yang berbeda-beda, ya. Jadi terbentuknya jantung, terbentuknya paru-paru, ya, terbentuknya organ-organ tubuh yang lain itu karena adanya jumlah sel, ya, yang akhirnya bisa membentuk, ya, sebuah eh, jaringan atau organ, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, hal ini dihubungkan satu dengan yang lain, ya, oleh struktur penunjang yang namanya intraseluler, ya. Nah, jumlah sel dalam tubuh itu diperkirakan, jadi setiap kita itu diperkirakan itu memiliki kurang lebih, ya, sekitar 100 triliun sel. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, dari jumlah tersebut itu terbagi-bagi dalam setiap organ tubuh, ya, dengan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, misalnya sel darah merah yang jumlahnya itu diperkirakan mencapai 25 triliun, ya, dalam tubuh kita. Yang berfungsi untuk apa? Mengangkut oksigen, ya, dari paru-paru ke jaringan-jaringan organ-organ tubuh yang lain. Nah, tentu sangat membutuhkan, bukan, tentang makanan, ya, yang begitu penting bagi sel-sel tersebut. Dan tentunya bukan hanya sekedar makanan, tetapi makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang begitu penting bagi sel tersebut. Nah, dari semua jumlah sel yang ada, itu hampir semua sel itu mempunyai kemampuan untuk bereproduksi, ya. Dan bila sel-sel tipe tertentu itu rusak, ya, oleh suatu penyebab, Bapak Ibu sekalian, atau ada penyebab lain, ya, yang bisa akhirnya merusak, ya, sel tersebut, seperti misalnya akibat pola makan yang salah, ya, kemudian kurang beristirahat, artinya apa? Suka begadang, ya, sulit tidur malam dan lain sebagainya, atau istirahat yang tidak teratur misalnya, atau pola hidup yang tidak sehat, yang buruk lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga akibat daripada bakteri, virus, ya, kemudian kuman-kuman yang lain, ya, dan masih banyak lagi, ya, yang bisa mengakibatkan rusaknya sel. Maka sel yang masih tersisa dari jenis yang sama ini akan membentuk sel-sel yang baru sampai jumlah, ya, persediaan sel itu dicukupkan kembali. Dan bila jumlah sel yang ada itu ternyata tidak lagi bisa mencukupi, ya, persediaan sebagaimana yang diperlukan oleh masing-masing jaringan dan organ tubuh. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Maka disinilah awal dimulainya, ya, berbagai-bagai macam masalah, ya, dalam tubuh kita, ya. Jadi itu bermula dari sel itu. Jadi bila sel yang ada ternyata tidak lagi bisa mencukupi persediaan sebagaimana yang diperlukan oleh masing-masing jaringan dan organ tubuh, maka disinilah awal mula, ya, dimulainya berbagai-bagai masalah yang mengakibatkan apa? Terjadinya gangguan-gangguan pada organ-organ tubuh. Jadi kalau misalnya dalam tubuh kita itu ada mengalami gangguan jantung, ada mengalami gangguan paru-paru, ada mengalami gangguan ginjal, ada mengalami gangguan-gangguan yang lainnya dalam organ-organ tubuh kita, ya. Maka sebenarnya itu
kemampuan sel untuk mempertahankan organ itu sudah tidak mampu. Sehingga akhirnya organ-organ tubuh itu mengalami masalah, ya. Dan akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya suatu penyakit tertentu dalam tubuh kita. Nah, jadi semua jenis penyakit apapun yang terjadi di dalam tubuh kita itu sesungguhnya dikarenakan atau akibat dari jumlah ketersediaan sel yang tidak mencukupi, ya, sebagaimana yang diperlukan oleh jaringan dan organ tubuh. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu perlu tahu bahwa setiap hari, ya, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, bahwa dalam setiap hari itu ada sekitar 350 miliar sampai 450 miliar sel tubuh yang mengalami kerusakan dan mati. Ya, itu setiap hari Bapak Ibu, bayangkan. Lalu dibutuhkan pergantian yang begitu penting dan cepat, ya. Dengan apa? Dengan sel baru, ya. Dengan sel baru. Perlu adanya pergantian. Dari hasil apa? Dari hasil regenerasi sel yang tersisa dari masing-masing organ tubuh. Artinya bahwa dalam setiap menit ada sekitar 250 sampai 350 juta sel yang mati akibat kerusakannya. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap hari seperti itu, ya. Nah, sementara organ-organ tubuh itu sangat membutuhkan kecukupan sel-sel itu tadi untuk bisa mempertahankan kualitas daripada organ-organ itu tadi. Seperti sel-sel sistem pencernaan misalnya, ya, seperti sel sistem pencernaan misalnya. Kita membutuhkan waktu beregenerasi itu setiap 5 menit, Bapak Ibu. Setiap 5 menit. Nah, makanya ada orang yang baru selesai makan, kok cepat kali dia sudah rasa lapar lagi. Ya, kenapa? Karena di dalam sistem pencernaan, ya, sel-sel itu membutuhkan, ya, pergantian yang begitu cepat. Dan itu hanya butuh waktu 5 menit. Kemudian pada sel liver misalnya, itu dibutuhkan regenerasi setiap 5 bulan. Tetapi hanya mampu memperbaiki kurang lebih sekitar 25%. Ya, kurang lebih 25% dari kerusakan sel yang dialami. Lalu sel kulit itu berganti setiap 4 minggu, ya, setiap 4 minggu. Makanya kalau Bapak Ibu kena tergores di bagian kulit, ya, kemudian seminggu kemudian dia sudah mulai mengering, ya, kemudian masuk ke 2 minggu, masuk ke 3 minggu, masuk ke 4 minggu atau minggu keempat. Nah, itu biasanya kulit sudah mulai terjadi perbaikan, ya, walaupun memang tidak 100% karena dia akan berangsur-angsur. Kemudian jantung itu setiap 6 sampai 9 bulan. Bahkan yang paling mengejutkan lagi Bapak Ibu dalam penelitian yang terbaru sekarang, ya, itu disebutkan bahwa bagian otak yang sel-selnya juga beregenerasi itu jauh lebih cepat Bapak Ibu. Ya. Makanya suka orang itu menyalahkan apa Bapak Ibu? Maklumlah, sudah lupa karena apa? Sudah umur, ya, faktor U itu, ya. Padahal sebenarnya bukan. Terjadi kerusakan sel yang begitu luar biasa. Kemudian untuk regenerasi sel itu mengalami keterlambatan. Nah, proses regenerasi inilah yang menjadi kunci paling utama atas ketersediaan dan tercukupinya jumlah sel yang dibutuhkan oleh jaringan dan organ-organ tubuh. Karena akan apa? Memberi dampak besar pada kesehatan tubuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, namun sayangnya Bapak Ibu, nah ini juga bisa menjadi perhatian buat kita sekalian. Karenanya nanti setelah mendapatkan materi ini, harapannya Bapak Ibu harus mulai memberanikan diri untuk merubah pola. Jadi tidak lagi mengikuti pola yang sudah terjadi selama ini. Ya. Di mana rasa sayangnya? Ya, begini Bapak Ibu. Ya. Sangat sulit bagi kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel-sel tubuh kita. Kenapa? Karena selama ini prinsip kita makan itu hanya sebatas yang penting memberi rasa kenyang. Ya. Hanya sebatas memberi rasa rasa kenyang. Ya.
Dan lebih daripada itu tidak ada lagi. Ya, hanya sebatas memberi rasa rasa kenyang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sementara setiap hari untuk bisa mengganti sel-sel yang rusak itu tadi, itu benar-benar dibutuhkan nutrisi yang sangat cukup dalam setiap harinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini dikarenakan itu tadi, bahwa prinsip kita makan selama ini itu hanya sekedar yang penting saya sudah makan pagi, saya sudah makan siang, saya sudah makan malam. Ya, persoalan dia ada nilai kecukupan gizi atau nutrisinya itu menjadi nomor yang kesekian. Dan akibatnya apalah? Menghambat proses regenerasi sel dalam tubuh. Sehingga tanpa kita sadari atau kita berpikir bahwa makanan-makanan tersebut adalah sebagai makanan penunjang, ya, yang harus kita utamakan, malah justru menjadi ya sesuatu yang terabaikan. Nah, makanya jaringan di setiap organ tubuh ya tidak lagi mampu untuk mempertahankan organ-organ yang ada, dan akhirnya muncullah itu tadi berbagai-bagai macam penyakit ya yang bisa mengganggu kondisi kesehatan tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui bahwa organ tubuh yang kuat dan sehat itu bergantung, ya, ini menjadi catatan yang penting. Saya ulang sekali lagi. Jadi organ tubuh yang kuat dan sehat itu bergantung 100% pada kuat dan sehatnya sel, ya. Pada kuat dan sehatnya sel. Jadi kalau kalau mau menjaga apa namanya? Organ yang sehat dalam tubuh kita, maka sehatkanlah selnya, ya. Maka sehatkanlah selnya, ya. Kemudian saya memberikan satu contoh kasus, ya. Mengapa Bapak Ibu itu mudah lelah? Oh, karena saya sudah umur, ya. Oh, karena saya sudah umur, jadi saya mudah mudah sekali saya mengalami kelelahan, ya. Itu selalu dijadikan apa? Dijadikan sebagai alasan, ya. Nah, kemudian kita juga merasa seringkali kayak lesu, ya, tidak bersemangat. Kadang bangun pagi harusnya kita fresh, tetapi malah tidak, gitu kan. Kemudian dalam apa namanya, dalam bekerja kita juga dibutuhkan tenaga yang apa, yang fit, gitu ya. Tetapi nyatanya tidak, gitu. Bapak Ibu, itu bukan karena semata-mata karena mungkin kita kurang darah, ya, atau yang disebut orang seperti anemi, ya, dan yang lain-lain, ya. Bukan. Ya. Lalu apa? Atau mungkin kita juga menduga bahwa, oh, jangan-jangan saya ada gejala penyakit diabetes atau yang disebut orang awam itu penyakit gula. Ya. Artinya kalau diperiksa gula darahnya bisa meningkat. Gitu. Sementara mungkin kita tidak punya riwayat atau keturunan yang memiliki riwayat diabetes, ya, dan lain-lain. Nah, dari hasil pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan, semua menunjukkan angka yang sangat baik, ya. Tensi baik, kemudian gula darah baik, semuanya rasanya baik, ya. Semua hasil pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan semua menunjukkan angka yang sangat baik. Namun selalu Bapak Ibu merasa seringkali letih, lesu, lemah, ya kan? Kemudian kayak kurang bersemangat gitu. Nah, karena masalahnya Bapak Ibu perlu ketahui, ternyata adalah bukan karena makanan yang Bapak Ibu makan atau konsumsi, melainkan adanya kerusakan pada yang namanya mitokondria yang sangat parah, ya. Nah, mitokondria itu salah satu bagian daripada inti sel. Kalau di awal kemarin kita belajar tentang apa namanya? Kromosom, kromosom itu juga salah satu daripada inti sel, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang mitokondria. Nah, apa itu mitokondria, Bapak Ibu Saudara? Mitokondria itu adalah salah satu organel yang ada di dalam sel itu sendiri. Apa fungsinya? Sebagai tempat berlangsungnya proses untuk memecah molekul, ya, kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana atau lebih kecil. Tujuannya adalah untuk apa? Menghasilkan energi pada makhluk hidup atau tubuh manusia, Bapak, Ibu, dan saya. Yang dikenal dalam istilah lain dengan sebutan apa?
respirasi sel, ya, atau pernapasan sel. Ya. Kemudian ketika mitokondria ini rusak dalam waktu meregenerasi, itu mengalami keterlambatan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka glukosa yang kita konsumsi itu tidak akan bisa dirubah menjadi energi. Dan inilah yang menyebabkan tubuh mengalami kekurangan energi. Ya. Yang berakibat tubuh sering dan selalu terasa letih, lesu, lemah. Padahal sebenarnya kalau diperiksa gula darahnya juga semuanya stabil. Ya. Jadi seberapa banyak pun makanan yang kita konsumsi atau makan dan minum, seberapa lama kita beristirahat, tetap dan selalu akan mengakibatkan tubuh terasa letih, ya, lesu, lemah, ya, dan membuat selalu merasa ngantuk misalnya. Masih jam 10 pagi sudah ngantuk, ya, dan tidak menjadi fokus. Nah, mengapa? Karena makanan yang Bapak Ibu makan, makanan yang kita makan, ya, itu tidak bisa diubah menjadi energi. Dan dia menumpuk di dalam darah itu. Nah, namun justru disimpan di dalam darah itu tadi, ya. Dan jika hal ini berlanjut secara terus-menerus, maka apa yang terjadi? Ya, yang ada justru mengakibatkan kadar gula akhirnya menjadi semakin tinggi dan kekentalan darah, ya, itu akan semakin kental. Dan ketika darah menjadi semakin kental, maka hal inilah yang mengakibatkan penyebab terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, Bapak Ibu. Ya, yang artinya bisa berdampak kemana-mana. Ya, seperti sering mengalami gangguan, ya, pada kulit, ya, dan jika luka seperti berair dan sulit atau lama kering, ya, sembuhnya, ya. Kemudian gangguan jantung, stroke, gangguan ginjal, dan yang lain-lain, ya, itu pengaruhnya, ya. Nah, tetapi beruntungnya Bapak Ibu Saudara, tubuh manusia itu memang, Ngepres Pak Dokter. Hilang, hilang. Sinyal mungkin Pak. Kita tunggu ya. Bapak Ibu masih ada di Zoom. Nanti minta materinya ya Bu ya. Jangan Sudah lupa. saya share di grup Pak. Oh gitu. Iya. Dokter Agusnya terlempar. Sabar ya Bapak Ibu. Sabarlah. mohon maaf Bapak Ibu, rupanya jaringan terganggu. Saya lanjut, ya. Nah, apa itu enzim? Ya, enzim adalah sejenis protein, ya, sejenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim membuat reaksi kimia dalam tubuh dan fungsi enzim begitu sangat penting, yaitu apa? Membangun otot, ya. Kemudian menghancurkan racun, memecah partikel makanan selama proses pencernaan. Dan enzim diproduksi secara alami untuk apa? Memperbaiki, ya, setiap kerusakan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, jadi apapun, ya, penyakitnya, ya, apapun penyakit, ya, seperti gula darah, gangguan jantung, gangguan ginjal, pencernaan, dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah perbaikan sel-sel dan mitokondrianya itu, Bapak Ibu. Ya. Ketika mitokondria sudah terperbaiki dan sel-sel kembali menjadi sehat, maka akibat-akibat yang ditimbulkan seperti letih, lesu, lemah, serta berbagai-bagai macam penyakit tadi, itu akan segera teratasi dan tubuh akan segar dan sehat kembali. Karena itu yang perlu menjadi perhatian kita sekalian Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dalam meregenerasi atau meremajakan sel dalam tubuh kita kembali, ya, dengan cara apa? Dengan cara, ya, dengan memberi nutrisi yang baik, ya.
input nutrisi sel yang baik supaya bisa terserap secara baik ya, dalam tubuh kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara menjadi penting bagi kita ya untuk mulai saat ini kita mulai memperhatikan ya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau di dalam dunia atau ilmiah kedokteran, ketika seseorang mengalami sakit tertentu, ya, yang diobati kan sakitnya itu, tetapi bukan penyebab kenapa dia seperti itu yang diselesaikan. Jadi ibaratnya begini, saya berikan satu analogi. Kalaulah misalnya katakanlah seseorang itu mengalami hipertensi. Hipertensi itu kan adanya tekanan darah yang diakibatkan karena terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Ya. Nah, itu ibaratnya begini. Pembuluh darah itu katakanlah jalan raya. Nah, kemudian kendaraan yang lalu lalang, ada sepeda motor, ada becak, ada angkot, ada truk, ada bus yang lalu lalang di jalan itu, ya. Kemudian ada jalan yang rusak. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kendaraan-kendaraan itu pasti akan macet. Betul? Dan mengakibatkan kemacetan yang parah. Nah, waktu terjadi kemacetan, solusinya kan bukan mengurai kemacetan itu dengan memindahkan ke jalan yang lain. Solusinya adalah perbaiki jalan yang rusak itu. Supaya akhirnya transportasi itu bisa, lalu sistem lalu lintas itu bisa kembali normal seperti biasa. Nah, jadi ini menjadi perhatian yang sangat penting Bapak Ibu. Dan sekali lagi, cara kerja tubuh yang diciptakan Tuhan itu sebenarnya bisa merecovery sendiri, bisa memperbaiki sendiri setiap kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Selama kita memberikan fokus ya, dengan apa? Dengan memberikan makanan yang cukup nutrisi, dengan cara memberikan istirahat yang cukup buat tubuh kita, maka kita akan memperoleh kesehatan yang semakin luar biasa. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa dengan sel yang sehat, kita akan mendapatkan tubuh yang kuat, sehingga hidup kita akan semakin berkualitas. Jadi, usia boleh bertambah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus tetap awet. Ya. Pengertian awet muda itu bukan berarti, mohon maaf, contoh ini contoh. Katakanlah seperti Oma Tati, ya, yang usianya mungkin sudah di usia berapa Oma sekarang? Oma Tati usia berapa Oma? Jalan 68, Pak. Jalan 68. Nah, 68. Katakanlah di usia 68. Pengertian awet muda itu bukan berarti usia 68 tapi masih seperti 25, 30, 40. Bukan itu. Yang disebut awet muda itu adalah di usia yang sudah 68, 70, 75, tapi kita masih memiliki kualitas sehat, ya, tubuh yang sehat, jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, kemudian seluruh sistem tubuh kita yang sehat. Kalau lemah sudah pasti, karena apa? Seiring usia itu tadi, ya, tubuh kita akan menjadi semakin rentah gitu ya. Tetapi walaupun demikian, di usia-usia tersebut kita masih bisa mendapatkan kualitas hidup yang sehat. Itu yang disebut dengan usia tua tetapi awet muda. Ya, artinya awet muda pengertiannya itu adalah kita tetap dalam kondisi yang sehat. Karena itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehatkan tubuh kita dengan cara dasar. Apa itu? Memberi nutrisi yang baik. Ya, supaya sel-sel tubuh kita itu akhirnya tetap bisa terjaga kualitasnya untuk mempertahankan masing-masing organ tubuh itu tadi. Sehingga kita memperoleh jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, pencernaan yang sehat, dan akhirnya kualitas hidup kita akan semakin bermakna, dan kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih, dan kalaupun ada kurang, ya mohon dimaklumi karena saya juga manusia biasa yang juga penuh dengan kekurangan. Itu saja Ibu Desi, mungkin ada yang bertanya dan lain sebagainya, kita diskusi boleh. Terima kasih buat Bapak Dr. Agus Sunaryo
Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah langsung ada Pak Wawan yang ingin bertanya. Kami persilakan Pak Wawan. Shalom Pak Dokter, Salam, salam Pak saya Pak mau Wawan. nanyanya supaya nutrisinya stabil dan kuat, itu asupan makanan apa yang baik gitu? Buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan atau apa? Atau vitamin? Ya, baik Pak. Jadi seperti yang di awal tadi saya katakan bahwa untuk bisa menjaga kualitas sel tubuh kita yang baik, yang pertama adalah menjaga pola istirahat kita. Yang kedua, menjaga pola makan kita dengan memberikan asupan seperti buah-buah segar, sayur-sayur segar, ya. Kemudian biji-bijian atau kacang-kacangan, ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau untuk usia seperti, mohon maaf, Pak Wawan, usia berapa sekarang? 72 Pak. 72, tapi masih luar biasa. Begini, Saya tiap kalau hari jalan 10 kilo Pak. haleluya, luar biasa ya. Nah, jadi kalau untuk usia-usia di atas 45 ke 50 tahun sampai ke atas, sebaiknya kita harus menghindari apa namanya, sayur-sayur yang hijau tua. Betul. Hijau Asam muda ke urat Pak. bawah boleh. Bukan masalah asam urat ya. Jadi apa namanya, di dalam sayur-sayur yang hijau tua ya, itu kandungan asam oksalatnya itu tinggi sehingga dia bisa apa namanya, dengan seiring usia kita bertambah, kemudian proses fungsi kerja daripada ginjal itu lemah sehingga dia tidak bisa memproses sedemikian baik dalam memberikan penyaringan itu, sehingga itu yang bisa memicu terjadinya seperti misalnya batu ginjal dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalaupun ada misalnya terjadi asam urat yang dialami oleh saudara kita atau kita sendiri sebenarnya, itu pemicunya bukan makanan, Pak. Tapi masalah ginjal kita yang sudah bermasalah. Ya, jadi selalu akhirnya menyalahkan makanan. Oh, jangan makan emping, jangan makan gorengan, jangan makan apa namanya, biji-bijian, kacang-kacangan. Jadi itu selalu jadi kambing hitam. Padahal bukan, karena kondisi ginjal kita, ya, fungsi kerja daripada ginjal kita tidak bisa lagi mampu untuk memecah purin, ya, sehingga akhirnya purin itu menumpuk dan akhirnya disalurkan, ya, dibawa oleh darah akhirnya kemana-mana sehingga akhirnya jari jemari, ya kan, kemudian di bagian-bagian persendian kita itu mengalami kondisi yang terganggu, dan itulah yang terjadi. Akhirnya kita disarankan untuk mengurangi makan daging, makan kacang-kacangan dan lain sebagainya, padahal itu sebenarnya bukan karena itu. Seandainya kondisi ginjalnya baik, maka semuanya akan baik. Jadi untuk kesehatan sel, uh, tentunya kalau dengan makanan itu tadi kurang, maka akan lebih baik juga Pak Wawan atau Bapak Ibu bisa menambahkan seperti suplemen-suplemen. Tapi ingat, tidak semua suplemen itu baik. Kenapa saya katakan seperti begitu? Karena ada beberapa juga yang memang ya namanya suplemen, tetapi isinya itu yang bisa memberi pengaruh yang buruk, ya, terutama pada ginjal kita. Sehingga sebelum mengkonsumsi vitamin dan suplemen, ada baiknya juga untuk mengkonsultasikan menanyakan terlebih dahulu kepada dokter, sehingga akhirnya dokter bisa membantu untuk memberikan rekomendasi apa yang terbaik untuk bisa dikonsumsi. Jadi yang paling terpenting itu makanan-makanan segar, Pak. Kemudian lebih banyak minum air putih, ya. Dengan kualitas tidur dan kualitas stres yang terjaga, maka pastilah akan. Tapi saya salut, Pak. Saya pun punya cita-cita kepingin di usia yang sudah 70-an nanti masih tetap energik, ya. Nah, jadi Amin. seperti itu. Kiranya ini bisa menolong, jawaban saya bisa menolong Bapak. Ya, terima kasih Pak. Cuma saya sedikit informasi ke Pak Sama-sama. Dokter juga. Memang saya itu udah periksa mau ginjal, akti segala macam itu nggak ada masalah Pak. Bagus. Karena saya kalau tidur jam 9 malam pasti tidur Pak. Itu bangun-bangun jam 3 kita doa. Ya. Udah beres kira-kira sejam terus tidur lagi Pak. Jadi selalu 8 jam tidur. Ya. Saya olahraga rutin setiap hari, setiap pagi pasti olahraga. Dan saya kebetulan nggak makan daging Pak.
Oh, Saya hanya makan daging ayam, lain enggak. Jadi setiap hari saya makan sayur Kak, sama daging, sama ya gitulah sayur-sayuran aja. Nah sekarang saya jadi ingat tidak boleh makanan daun yang hijaunya tua ya Pak ya, iya, daun dikurangin yang ya Pak ya. tua hijau. Ya, Iya, jadi apa? Lebih ke hijau muda aja, Pak. Itu iya. akan menolong. Baik, Ya. terima kasih Pak Agus Jadi atas itunya. Terima sama-sama, Pak. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih buat Pak Wawan. Selanjutnya ini ada Pak Rudi. Kami persilakan Pak Rudi. Terima kasih Bu Desi. Selamat malam dokter. Selamat malam, Pak Rudi. Apa kabar? Iya, kabar baik Pak. Jumpa Iya, lagi. Pak, saya iya, mau Pak. tanya Pak. Di Iya, dalam tubuh kita pasti ada aliran darah kan Pak ya. iya, Nah, pertanyaan saya Pak, aliran darah itu kan ada berisi darah lah Pak. Atau iya, sel-sel Pak ya. Nanti iya, mohon koreksinya Pak. iya, Nah, selama kita hidup dari bayi sampai sekarang, iya. itu kita nggak pernah, menurut pemahaman saya nggak pernah ganti darah. Nah, apakah apabila kita donor darah, apakah sama dengan mengganti darah, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Makasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Rudi, ya. Jadi itu betul, Pak. Jadi artinya begini, sebenarnya bukan ya sebenarnya bukan mengganti darah, karena kalau donor itu kan yang diambil paling hanya sekitar 250 cc, 250 mili, gitu kan? Ya, tidak bisa lebih, ya. Walaupun kita gemuk, kita sehat, gitu, tapi tetap ada aturan dalam mengambil darah itu tadi. Dan itu benar, Pak. Dengan kita rutin donor, itu sebenarnya sangat membantu untuk apa namanya terjadinya satu regenerasi, terutama pada sel-sel darah itu tadi, Pak. Ya, jadi orang yang rutin dengan donor per 3 bulan, ya per 3 bulan itu rutin, ya, dia Betul saya Bu Nge-freeze Desi. lagi. Iya, nge-freeze lagi, Pak. Hmm. Sabar ya Bapak Ibu, kita menunggu. Hanya nyambung. Disambung sama Pak Dr. Raymond kalau nggak jawabannya. Setuju Bu Rasi. Menunggu Pak Dr. Agus Boleh masuk. ditanyakan kembali? Mengenai donor darah Pak Dokter. Oh, donor ya, darah. aduh, minta maaf. Oh ini sudah Hilang. masuk lagi. Sudah ada. Iya, minta maaf, minta maaf. Pak Rudi, Iya saya Pak, iya lanjutkan. Pak. Ya, saya lanjutkan. Pak. Jadi apa namanya? Memang sangat sangat baik sekali kalau Bapak secara teratur
bisa melakukan donor darah, ya. Itu akan lebih apa? Eh, akan lebih membantu eh, kesehatan Bapak juga gitu. Jadi dengan tergantinya sel-sel darah yang baru gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Kasih. Satu lagi boleh, Pak? Silakan. Ini, Pak, kalau namanya dokter di Indonesia kan eh, dihitung-hitung dari populasi di Indonesia kan sangat sedikit ya, Pak. Ya, Nah, dibandingkan dengan negara lain lah, Pak. Nah, ya. pertanyaan saya, Pak, dengan adanya dokter sedikit itu, eh, mengapa masih banyak ya, Pak, ya, orang yang keluar negeri, artinya berobat ke luar negeri. Nah, pertanyaan saya, apakah keahlian dokter di Indonesia itu kurang atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya apa? Susah-susah gampang ini. Jadi kembali ke masalah kepercayaan sih, Pak. Ter- Iya, suaranya putus-putus, Sangat Pak. banyak. Oh ya, halo. Iya, Atau kedengeran, kita Pak. off cam apa? Pak dokter bisa off cam biar lebih bagus sinyalnya. Gimana, Bu? Off cam aja biar bisa lebih bagus sinyalnya. Oh, oke. Ya. Jadi, halo, bisa dengar? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Ya. Jadi memang di Indonesia itu bukan kurang dokter-dokter yang luar biasa hebat gitu ya. Bahkan yang apa namanya, yang setara dengan dokter-dokter di luar negeri itu juga banyak juga. Bahkan banyak juga orang Indonesia yang kerja di rumah sakit di luar negeri itu juga banyak juga gitu. Nah, jadi kembali ke masalah trust. Yang kedua, ya memang apa adalah sepertinya, tapi ini off the record lah. Apa sistem yang memang dibangun seperti itu, kalau menurut saya, sehingga membuat akhirnya ya mau tidak mau orang lebih memilih keluar kan, seperti itu. Nah, jadi eh, tapi ya kita berdoalah supaya di masa-masa yang akan datang apa namanya bisa lebih baik lagi, karena tidak bisa dipungkiri semuanya itu kan apapun itu kan kembali ke masalah eh, bisnis kan, seperti itu ya. Oke, Tapi jangan Pak. khawatir, Pak, Terima kasih, jangan kita dokter. juga jangan pula kita ikut terpengaruh bahwa harus keluar negeri, tidak. Di Indonesia masih banyak dokter-dokter anak-anak Tuhan yang hebat-hebat juga masih ada, Pak. Ya. Kadang kita Masalah, pas belum menemukan aja. Ya. iya. Masalah istri saya terpengaruh, Pak. Kami coba berobat ke luar negeri, cuma di luar negeri dokternya kalau saya lihat analisanya lebih tajam, Pak, dibandingkan dengan orang Indonesia. Kalau dokter orang Indonesia, kalau kita ngebantah atau kita apa ya berargumen, dokter itu tidak mau diargumen, Pak. Ya, Nah, itu, Pak. Itu aja, Pak. Makasih, Pak. ya, baik. Jadi memang itu kembali kepada person sih, Pak. Ya, kembali kepada, kemudian yang kedua juga itu tadi apa motivasinya itu apa gitu. Kalau saya sih lebih ke situ. Kalau memang motivasinya adalah kemanusiaan, motivasinya adalah panggilan jiwa untuk melayani sesama, saya pikir dia pasti akan tahu bagaimana cara memuliakan Tuhan lewat pelayanan profesinya itu. Jadi begitu. Iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Sama-sama Pak Rudi. Iya. Terima kasih buat Pak Rudi. Di sini ada Bapak Didi Suparmono. Kami persilakan Pak Didi. Iya. Eh, kalau saya sih sehat ya, Pak. Jadi kemarin ini kami dari Medan itu naik bis, Pak. Jadi 3 hari 2 malam. Terus di Wah, sana keliling jalan-jalan segala, pulangnya naik bis lagi. Tidak kerasa apa-apa, Pak. Itu di Taman Iman itu kan mesti jalan jalan kaki itu, Pak, jauh gitu. Terus
di patung Yesus itu di Sibiaba itu kan ada transfer saya pakai mobil cuma satu, sedangkan orangnya 100 Pak. Jadi nunggu gila itu kan lama. Jadi saya jalan kaki nyampe itu Pak, patung itu kan jauh. Tapi Iya. tidak terasa apa-apa Pak. Paling-paling itu kayak saya kemarin pulang, lah kok cuman kakinya agak bengkak dikit gitu terus Ya. seharian sembuh. Tapi bukan itu Pak, itu hanya kesaksian saja. Ya. Yang saya tanyakan Pak, ini kok anak saya, istri saya kok banyak keluhan gitu loh Pak. Jadi katanya itu jantungnya sekarang hari ini jantungnya katanya lemah jantung, suka berdesir begitu. Terus gampang kaget begitu. Apakah itu juga ada kaitannya dengan penyumbatan ya Pak? Terus kalau penyumbatan itu gimana caranya ya Pak supaya seperti Bapak tadi bilang itu sumbatan itu bisa jebol begitu Pak? Kalau saya pernah dulu Pak, saluran ginjal saya terhambat Pak karena makan jengkol banyak Pak. Jadi nyumbat begitu. Kata dokternya harus dioperasi gitu. Ya. Tapi itu jebol sendiri. Jadi untungnya saya nggak jadi operasi. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Ya. Eh, mungkin lebih tepatnya kalau dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Pak. Kalau saran saya, karena saya juga tidak, kalau hanya mendapat informasi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, seperti adanya apa namanya gangguan pada jantung, ya. Nah, eh, karena itu juga harus di apa namanya dilakukan pemeriksaan secara lengkap juga. Kemudian juga selain itu juga eh, sakit itu saat kapan, saat melakukan apa atau gimana gitu kan. Nah, jadi kan harus perlu banyak informasi yang didapat juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau saran saya mungkin akan ada baiknya dilakukan saja langsung ke pemeriksaan eh, supaya bisa diketahui apakah memang terjadi penyumbatan dan kalaupun memang terjadi penyumbatan kan nanti dari hasil pemeriksaan itu bisa ditahu berapa persen tingkat penyumbatan itu dan seberapa resikonya. Nah, jadi seperti itu. Dan biasanya dari hasil pemeriksaan itulah nanti dokter akan bisa memberikan keputusan, akan diberikan apa namanya obat-obatan yang bisa membantu untuk bisa mengurangi resiko daripada penyumbatan tersebut, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi Itu saja intinya sih. ada obatnya ya Pak untuk supaya Ada, ada ya Pak ya. itu ada. Bahkan secara apa namanya non obat medis pun ada gitu, melalui suplemen yang terbaik gitu. Yang saya juga banyak memberikan rekomendasi juga kepada beberapa pasien saya dan puji Tuhan ya eh, sejauh ini sangat terbantu juga apa namanya masalahnya itu gitu. Karena Oke. memang yang harus diatasi itu akar masalahnya gitu sehingga kita tidak akan berlarut-larut dalam mengkonsumsi obat-obatan gitu sih Pak. Tapi yang jelas ada karena kita selalu berprinsip begini, setiap masalah itu pasti setiap soal itu pasti ada jawabannya gitu Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi yang paling terpenting itu kunci jawaban atas kesembuhan kita itu hanya di dalam Kristus Tuhan. Dan yakinlah itu. Oke? Oke, terima kasih buat Pak Didi. Masih Selanjutnya ada yang ada lain? Oma Tati. Kami persilakan Oma Tati. Ya. Shalom Dr. Agus, terima kasih untuk penjelasannya ya. Ya, shalom. Ya. Begini dokter, saya ini pasien koroner. Jadi saya sudah mengalami gejalanya dari tahun 2012. Waktu itu belum ada BPJS, saya di harapan kita cuma sampai EKG. Yaitu merasa seperti angin duduk. Nanti tahun 2016 saya mulai kontrol pertama dan tahun 2017 awal Januari saya dikirim lagi dari Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak ke harapan kita untuk nuklir
pemeriksaan nuklir. Dan waktu itu katanya saya sudah penyumbatan 70%. Tapi waktu saya kembali ke rumah sakit sini, Cimanggis, dokter saya belum yakin dan dia adakan kateterisasi, dok. Kateterisasi ternyata penyumbatan saya sudah 90%. 90% dan 2017 bulan Agustus pemasangan ring pertama. Ring pertama, oke. Iya. Terus karena BPJS, karena ada 2 titik, karena BPJS jadi dijeda 1 bulan, bulan Oktober 2017 pemasangan ring kedua, dok. Terus memang saya pola makan, pola hidup kurang bagus, dok, karena saya dulu penikmat Coca-Cola. Saya penikmat Coca-Cola dan saya punya hipertensi akut pada waktu itu dan saya obesitas. Saya obesitas waktu itu. Ya. Lalu dokter 1 tahun kemudian 2018 masih ada terasa, jadi saya sesak. Jadi saya kalau pergi kerja itu saya bawa oksigen yang kecil itu, ya, untuk itu. Jadi terus dikirim lagi, diperiksa lagi, ternyata di pangkal jantung saya sudah penyumbatan 80%. Jadi tahun 2018 saya pemasangan ring ketiga. Itu loh. Terus tahun 2021 harapan kita waktu itu dikirim untuk nuklir, harapan kita tidak boleh saya pulang, harus dirawat karena emergensi, harus pemasangan ring keempat. Cuma jarak Cimanggis dengan harapan kita jauh dan saya minta kembali ke sini dan dokter saya bilang kita usaha dan saya diet ketat, dokter. Saya diet ketat dan saya jaga pola makan benar. Saya sekarang tidak minum gula sama sekali. Saya minum air putih 1 hari 8 gelas dan pemasangan ring keempat lewat, dok, bisa lewat. Dan saya tidak makan karbo. Karbo cuma 1 hari 1 kali aja sedikit. Selebihnya saya makan buah dan sayur. Dan memang itu penguasaan diri, benar kata dokter tadi, itu harus benar dijaga. Saya kalau ibadah-ibadah saya cuma minta buah. Dan saya tidak pernah mau, kalau sudah malam saya tidak pernah mau makan. Cuma pertanyaan saya begini, dokter. Sampai hari ini saya, puji Tuhan, ginjal saya bagus, agak bagus. Cuma kemarin, bulan kemarin saya kontrol non-stop, dok, sudah 9 tahun. Tidak pernah 1 bulan pun saya tidak kontrol. Setiap bulan saya kontrol, karena memang saya sudah merasakan berulang kena serangan jantung. Berulang, dokter, dan saya sudah rasakan itu, dan saya kontrol. Memang betul orang bilang, betul kita berdoa. Saya akui itu kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan saya katakan, kita harus kerjasama dengan Tuhan dan dokter. Benar nggak, dokter, pernyataan saya itu? Kerjasama dengan Tuhan dan dokter. Kita berdoa, tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau kita tidak jaga pola makan, pola hidup, bagaimana ya kan, dok, ya? Itu yang saya punya prinsip. Nah, cuma saya masih minum obat sampai tadi hari ini, dokter, tidak mengganggu ginjal. Cuma kemarin kreatin saya agak sedikit tinggi, dok. 1,45, dokter. 1,45, 1,50 kreatin saya. Dan kemarin pemeriksaan di rumah sakit, dokter saya masih belum yakin. Dan besok ini saya Kamis dikirim ke Prodi ya, untuk cek lagi. Karena memang saya sudah jaga makan, saya sudah, ini dokter, mau pertanyaan saya, dok, sampai kapan saya minum obat begitu banyak? Karena 1 hari 10 biji, dokter, selama 9 tahun. Oh my God. Iya. Ada bisoprolol, ada sandersatan, ada Indalat, ada klonodin, ada amlodipin, Semua ada itu. dokter. Jadi sampai kapan, apa seumur hidup atau bagaimana, dok? Nah, berat badan saya tadinya 80, sekarang turun jadi 58 kilo, dokter, karena saya memang jaga pola makan. Jadi sama pertanyaan itu, dok, apa seumur hidup saya harus minum obat atau bagaimana, apa suplemen apa yang baik untuk menggantikan obat itu? Terima kasih, dokter. Ya. Baik, terima kasih Oma. Saya panggil Oma karena memang lebih dekat. Saya merasa lebih dekat panggil Oma. Oma, jadi
apa yang Oma alami itu juga banyak dialami oleh beberapa orang dan beberapa pasien juga uh, yang sama, bahkan di usia yang sudah lebih sedikit lebih senior dari Oma itu juga ada yang mengalami seperti itu. Sampai ada juga yang mengalami sudah frustasi karena sudah merasa harus mengkonsumsi itu terus dan sebagainya. Jawaban saya selalu saya katakan begini, obat itu bisa di stop asal kita tahu pola dan caranya. Dan puji Tuhan sejauh ini beberapa yang mengikuti tip yang saya berikan itu, ya mereka akhirnya tidak lagi bergantung pada obat-obatan itu, ya. Ya. Dan itu sangat menyehatkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi saya banyak merekomendasikan bagi pasien-pasien yang seperti itu untuk mengalihkan apa namanya. Jadi selama kondisi misalnya keluhannya itu masih terjadi, itu tetap dikombinasikan. Tetapi kalau misalnya nanti berangsur-angsur keluhannya itu sudah lebih jarang, nah nanti perlahan-lahan itu obat itu sudah mulai bisa di stop gitu dengan sendirinya karena sudah sudah tergantikan dengan suplemen yang saya rekomendasikan itu. Nah, jadi seperti itu bisa teratasi dengan sangat baik karena sejauh ini sudah beberapa tahun ini yang mengalami kondisi-kondisi bahkan yang lebih parah dari Oma pun itu juga sangat baik. Berikan analogika itu seperti itu. Jadi kalau misalnya pembuluh darah itu ibarat jalan raya itu tadi. Kalau di jalan raya itu terjadi kemacetan, yang diatasi bukan lalu lintasnya ini kendaraan dilarang dikurangi jumlahnya supaya jangan memadati jalan itu dan membuat kemacetan, kan bukan itu. Tapi konstruksi jalannya itu yang harus diperbaiki, jangan ada genangan air di situ, ada lubang-lubang yang di situ. Dan apa yang Oma sudah sampaikan itu betul. Jadi mulai mengatur pola makan minum tadi, tidak lagi mengkonsumsi gula, tidak lagi mengkonsumsi garam yang berlebih, ya. Karena apapun ceritanya, tubuh kita tetap membutuhkan garam, tubuh kita tetap membutuhkan gula, tetapi untuk yang se ekstrim dulu mungkin sudah tidak, tetapi lebih ke secukupnya saja. Nah, itu dipertahankan. Nah, kemudian untuk air minum, saya selalu menyarankan mengganti pada air yang lebih hangat. Ya. Kemudian lebih sedikit menambah jumlahnya, gitu, jumlah airnya itu. Tetapi jangan setelah jam 6 atau jam 7 malam, karena itu akan bisa mengganggu malah nanti waktu tidur. Jadi lebih maksimal itu mengkonsumsi air minum hangatnya itu dikala pagi bangun tidur sampai menjelang sore jam 6 ke jam 7. Nanti di atas jam 7 sudah kurangi minum air supaya nanti bisa dapat istirahat dengan baik, ya. Karena tingkat risiko penyumbatan bagi para pasien yang sudah sudah dilakukan pemasangan ring itu justru lebih serius. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan baik ketika seperti yang Oma bilang itu tadi, betul, bahwa kita harus kerjasama antara si pasien, dokter, dengan Tuhan. Makanya di materi yang lalu kan saya katakan begini, Tuhan bukan tidak bisa menyembuhkan penyakit hipertensi. Betul. Bisa, tetapi Tuhan mau juga ada upaya yang kita lakukan dengan apa itu, menjaga pola makan, mengkonsumsi setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, kemudian menurunkan berat badan kalau memang dia berat badannya lebih tinggi, menjaga pola istirahat dan lain sebagainya. Nah, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, secara teratur, dan dia mulai bisa mendisiplinkan dirinya, ya Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan pasti kesembuhan akan terjadi. Jadi bagi Oma, kalau memang sudah merasa jenuh dengan selama bertahun-tahun, 9 tahun lebih ya, mengkonsumsi itu,
boleh nanti kita berdiskusi lebih lebih dalam lagi gitu. Saya bukan mau promosi atau apa, tidak, nggak ada hubungannya di sini. Ya, saya hanya mau memberitahu hal yang baik dan yang benar sesuai dengan ketentuan firman Tuhan. Karena memang apa namanya, itu selalu menjadi eh, target akhir, ya, bahwa orang yang sudah mengalami kondisi seperti Oma itu ya divonis seumur hidup harus minum itu. Padahal sebenarnya eh, ada cara lain yang Tuhan juga bisa berikan untuk akhirnya bisa mengatasi itu tadi. Ya, Oma ya, begitu. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Masih ada Terima kan yang kasih lain? buat Oma Tati. Ini masih ada Pak Dokter dari Pak Wawan lagi. Oh ya, Silakan Pak Wawan. Belum di-unmute Pak Wawan. Oh ya, maaf dokter, satu lagi nih. gimana Pak? Saya belum cerita jantung. Setahun Ya, yang lalu, saya itu di treadmill, di USG, dan di scan. Di sana hasilnya itu saya ada 3 pembuluh darah yang diduga penyumbatan. Yang satu 60%, yang 2 itu 20%. Nah, yang saya pertanyakannya itu, saya sekarang jadi minum obat kan udah setahun ini tiap hari. Kedua itu, ya. saya nggak pernah punya gejala, nggak pernah punya rasa apapun. Sampai hari ini nggak pernah terjadi apapun. Jadi setiap saya periksa ke dokter sebulan sekali, dokter sendiri juga bingung. Pas selalu nanya, Pawan ada keluhan apa? Nggak ada. Capek nggak? Nggak. Saya turun naik tangga 10 kali juga nggak ada apa-apa. Nggak ngeluh, saya sering naik gunung. Saya bilang kan seminggu sekali saya naik gunung. Itu nggak ada Ya. apa-apa. Bingung dokternya, dok. Gimana ini, dok? Jadi, kenapa itu terjadi seperti itu? Jawaban saya sangat sederhana. Karena Pak Wawan salah satu orang yang sangat aktif berolahraga. Tapi minum obat, dok. Iya, walaupun harus minum obat itu tadi. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa pernah dalam pemeriksaan itu terjadi adanya penyumbatan, ya, 20% dengan berapa persen tadi itu, ya. 60. 60, yang Ya, satu 60, yang dua yang satu 20%, dok. 60, yang satu 20%. Kemudian dengan mengkonsumsi obat kurang lebih setahun ini dan setelah itu sampai sekarang kok tidak terjadi apa tanda-tanda apapun. Ya, begini Pak, inilah kelebihan orang-orang yang aktif dalam berolahraga. Orang-orang yang aktif dalam berolahraga itu, itulah hebatnya cara kerja Tuhan juga di luar daripada Amin. jangkauan kita manusia. Ya, jadi ketika pembuluh darah seseorang itu mengalami terjadinya penyumbatan, nah di pembuluh darah itu kan ada juga yang namanya pembuluh darah kapiler, ya, pembuluh darah halus, ya. Nah, itu dia bisa menolong, bisa membantu untuk apa namanya menyalurkan, ya, mengalirkan eh, eh, darah itu tadi. Sehingga kalau Bapak tidak mengalami adanya keluhan-keluhan, pertama kita patut menduga positif bahwa itu akibat obat yang memang Bapak minum atau konsumsi secara aktif selama ini, sehingga sangat membantu eh, yang pernah mengalami apa yang pernah Bapak alami. Nah, tetapi hal yang kedua, positif yang kedua adalah karena Bapak termasuk pribadi yang sangat suka sekali berolahraga, maka kelebihannya itu tadi ada terobosan baru yang Tuhan kerjakan, ya. Dan itu Amin. secara medis juga diakui, gitu. Jadi ada jalan baru yang dibentuk, gitu. Dari akibat penyumbatan itu, kemudian ada terjadi pembentukan pembuluh darah apa namanya baru yang akhirnya bisa mengalirkan apa namanya ke tujuannya itu dengan sangat baik, ya. Jadi seperti Amin. itu. Tetapi yang penting adalah walaupun sudah tidak ada keluhan-keluhan, tapi karena pernah punya indikasi seperti itu, saran saya adalah eh, tetap waspada, tetap eh, ketika berolahraga jangan terlalu memaksakan apa yang terlalu serius. Walaupun olahraganya misalnya jalan sehat gitu, tetapi tidak boleh juga terlalu yang sangat Ekstrim. berlebihan gitu. Iya, terlalu ekstrim gitu. Ya, tapi Makasih, Pak saya Dokter. sangat salut terhadap Bapak, ya.
Iya, jadi Ya, seperti makasih itu. Pak Dokter. Bapak Tuhan berkati Pak Dokter. termasuk orang yang sangat konsen. Iya, iya, Oke, Dok, terima satu kasih. lagi boleh, Dok? Satu lagi boleh? Silakan Nomor Tati. iya, Ya. boleh. Yang saya lakukan olahraga itu cuma jalan keliling. Ada dekat rumah kami ada lapangan bola. Saya Iya, keliling tiap hari 5 kali putaran saja, iya, Dok. Dan di rumah saya bantu dengan iya. sepeda statis. Apa itu sudah cukup atau bagaimana, Dok? Oh, Jadi di rumah saya punya sepeda statis. itu sudah Saya sangat ya, baik. iya, terima kasih dokter. Iya, Ya, itu sudah sangat baik. Ya, tetap dipertahankan. Yang paling penting, Oma, yang paling penting itu tadi, pertahankan pola makan yang sehat. Kemudian apa namanya, kurangi asupan-asupan makanan yang berlebihan garam, yang berlebihan gula, iya. termasuk itu tadi sayur-sayuran yang terlalu berwarna hijau tua. Saya gantikan garam dengan kaldu Ngomong, jamur, Dok. Jadi oh saya ya boleh, tidak itu pakai baik. garam Ya, sama sekali dan saya tidak makan daging sama sekali. ya. Itu baru boleh, mantap. Ya, oke. Oke, terima Ya, kasih Mas. saya tadi sempat ada, ya, sama-sama. Ini ada chat Ya, Dok atau Pak Dev mau iya, bicara langsung kah? Pak Dev? iya terkait kanker tadi ya. Ada yang Oke, bertanya ya saya Iya, bacakan iya. aja. Oke, silakan Pak Dev. tentang kanker tadi. Iya, Pak. Maaf, tadi lagi di Oh ini. ya, siap. Gini, Pak Dok. Saya pernah dengar kan, saya dengar satu dokter Amerika, Ya, katanya kanker bisa disembuhkan itu dengan pola makan dan pola hidup. Terus di Taiwan pun sedang ada pembahasan seperti ini. Jadi kanker, contohnya salah satunya kanker payudara ya. Karena ya, di Taiwan kanker payudara itu sebagai pembunuh nomor 1 di sini. ya, Nomor 1 buat orang Taiwan. Dan baru ya, kanker prostat dan kanker paru-paru. Dan ya, sekarang mulai disosialisasikan dengan pola makan dan pola gaya hidup, salah satunya ya betul tadi yang dokter bilang, olahraga. Di sini jadi orang sini kebanyakan fitness nomor 1 bagi mereka, buat yang masih muda-muda. Yang agak tua pun cuma disuruh jalan, apa namanya? Yang itu loh Dok, yang dari Jepang itu loh. Jalan di tempat dengan ketukan 180 itu Dok. TikTok itu loh. Itu apa ya namanya bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Itu jalan tapi dia di tempat dengan ketukan 180 ketukan. Tek 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 tek. Jadi kakinya ikutin itu selama 15 menit sampai 30 menit, itu benar-benar itu berkeringat sekali itu. Hanya jalan di tempat aja. Nah, yang saya mau tanyakan itu Dok, apakah benar kanker bisa sembuh secara sendirinya dan sembuh total? Terus apakah sembuh total itu maksudnya sel kanker itu ditahan pada satu volume tertentu? Karena kan setiap manusia sehat pun di dalam tubuhnya ada sel kanker kan. Cuman dia tidak ya. tidak keluar, masih bisa ditahan dengan tubuh. Apakah begitu? Terima kasih Dok. Ya, baik. Terima kasih Pak Dev. Ini sesuatu hal yang bagus karena saya juga banyak menemukan pasien-pasien yang seperti itu. Jadi memang sampai hari ini pun para peneliti itu masih terus meneliti penyebab utama terjadinya kanker itu, walaupun memang sel kanker itu ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi disimpulkanlah akhirnya bahwa adanya ketidakstabilan ya sel yang mengakibatkan akhirnya terbentuknya jaringan baru akibat daripada sel kanker itu tadi. Nah, saya punya pengalaman juga terkait dengan ini. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi bahwa apakah dengan menjaga pola dan merubah seperti pola makan, pola semua itu bisa menjadi baik. Saya berani pastikan ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira ketika seorang di
mengambil sebuah keputusan untuk merubah pola hidup, ya, dari gaya hidup yang dulunya berbeda. Kemudian akhirnya setelah dia tahu bahwa dia mengalami satu kondisi dari hasil pemeriksaan yang akhirnya membuat dokter menentukan sebuah diagnosa, katakanlah kanker itu tadi. Lalu apa namanya? Dia mengatur pola makan, dia mengatur pola stres, dia mengatur pola pola istirahat dengan sangat baik. Saya sudah mendapati beberapa yang saya yang saya bimbing, yang saya terus dampingi, itu mengalami perubahan yang memang luar biasa. Bahkan ini baru baru terjadi kemarin kemarin malam. Ya, kemarin malam ini ada teman kembali ke Penang dan dinyatakan, sampai dokter di Penang pun bingung bahwa kanker payudaranya itu sudah nggak ada, gitu. Sampai dilakukan pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi, dari Penang dan dia sangat senang sekali. Jadi intinya bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa tidak ada penyakit yang tidak bisa gimana? Tidak ada penyakit yang tidak bisa teratasi. Semuanya bisa, tergantung bagaimana kita. Sampaikan Om Tati tadi betul. Perlunya kerjasama yang baik antara si pasien, dokter, dengan bagaimana dia membangun hubungan baik kembali dengan Tuhan. Ya, jadi dan kalaupun sudah dinyatakan sembuh baik secara total, saya juga punya satu kesaksian bahwa ada teman yang sudah sekarang berjalan di tahun ketiga mau tahun keempat ini, itu juga telah dinyatakan oleh dokter di Medan sini, itu sudah sembuh dari sel kankernya, dan itu cukup serius, kanker payudara juga gitu. Sudah hampir lewat juga pada waktu itu, dan itu memang sampai sekarang tidak dia rajin kontrol, dan beberapa saat itu dia selalu periksa kembali, dan dokter tetap menyatakan dari hasil pemeriksaan labnya itu sudah tidak aktif lagi gitu. Nah, tapi lagi dari cara pengaturan pola hidup sehatnya itu tadi, Pak. Kalau betul-betul kita konsen dan kita kembali kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Semuanya itu bisa teratasi. Yang mengakibatkan kondisi seseorang, jangankan kanker, Pak, jangankan kanker, ya. Masih ingat peristiwa COVID 2020 kemarin itu. Sebenarnya banyak orang meninggal itu bukan karena COVID, Pak, tapi karena ketakutan yang berlebihan, membuat daya tahan tubuh menjadi merosot, dan akhirnya ketakutan itulah yang membunuh dia. Dan itu Alkitabiah, karena Alkitab juga kan mengatakan begitu. Apa yang kutakutkan, itulah yang mendatangi aku. Jadi kunci bagi saudara-saudara kita mungkin yang sedang menderita penyakit kanker dan lain sebagainya, bahkan penyakit-penyakit lain apapun, kuncinya adalah usahakan bahagiakan mereka. Apalagi kanker, itu usahakanlah bahagiakan mereka. Nah, saya mengajari beberapa, termasuk teman yang pendoa yang baru dinyatakan sembuh kankernya ini dari dokter di Penang, dan dia sangat sukacita. Saya selalu mengajarkan itu buat suaminya dan juga buat anak-anak, ayo bahagiakan mama, ayo buat dia tetap happy gitu. Karena dengan happy itu akan bisa mengalahkan semuanya. Gitu. Ya Pak Dev, mungkin itu jawaban saya. Jadi bukan tidak mungkin, pasti mungkin. Karena di dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus selalu mungkin. Gitu. Amin. Kalau begitu Itu boleh saya ngambil satu iya. kesimpulan gini Pak. Manusia sebenarnya bisa tidak sakit ya Pak, kalau segala kondisinya itu bisa dikontrol Pak. Maksudnya mengendalikan stres, pola makan, gaya hidup, dan lain-lain itu bisa dikontrol. Dengan tanda kutip, manusia itu nggak mungkin sakit dong kalau begitu ya Pak ya. Betul. Yang membuat manusia sakit itu, terlepas dari manusia jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan itu, yang membuat sakit manusia itu kan dirinya sendiri, Pak. Iya, betul. Dirinya sendiri. Dari mana asalnya? Pikiran. Gitu. Ya. Nah, karena tubuh itu diciptakan Tuhan sedemikian baiknya, Tuhan itu memberikan alarm bagi tubuh kita. Contoh yang paling sederhana aja, contoh yang paling sederhana. Ketika walaupun itu belum jam
tidur kita, tetapi tiba-tiba kita lagi santai-santai dengan kawan-kawan, terus tiba-tiba kita menguap aja. Dan menguap kita itu bukan sekali dua kali secara aktif, lebih dari 3-4 kali bahkan 5 kali kok menguap terus gitu. Itu sebenarnya sinyal tubuh memberitahu bahwa kita perlu istirahat. Nah, lalu pertanyaan, apakah kita laksanakan itu? Kadang enggak, kita abaikan itu. Sampai pada akhirnya sinyal itu jadi rusak, Pak. Gitu. Jadi sinyal itu jadi rusak dan akhirnya membuat eh, kita tidak lagi bisa merasakan itu. Gitu. Sehingga dalam kondisi yang sebenarnya kita juga sudah lelah, kita nggak bisa lagi. Karena apa? Ibarat sinyal itu sudah rusak itu tadi. Ya. Alarm maksud saya. Alarm itu tadi sudah rusak itu tadi. Jadi nggak terdeteksi lagi. Gitu dia. Ya, Pak. Jelas, dokter. Terima kasih. Luar biasa. Sama-sama. Terima kasih buat Pak Dev. Waktu kita sudah mau habis, namun sih masih ada Pak Regi. Boleh satu lagi Pak Dokter? Silakan Pak Regi. Ya, boleh Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Selamat malam Pak Dr. Agus. Malam Pak, ya. Iya, saya 3 tahun ini bermasalah di mata saya penglihatan. Dan semua dokter spesialis di Manado ini sudah hands up dengan pernyataan mata saya ini tinggal mujizat. Jadi tadi saya diteguhkan lagi dengan pernyataan Pak Pendeta Dr. Agus bahwa semua penyakit pasti bisa teratasi dan yang paling jawabannya itu pasti dengan Tuhan. Nah, saya seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, Pak, sudah 3 tahun ini memang karena kondisi kesehatan mata saya sudah ya seperti itu, dan satu dokter spesialis mata di Manado bilang biar Pak Pendeta mau sampai ke Amerika juga sudah tidak bisa tersembuhkan, Pak Dokter Agus, karena sel-sel generatif di saya itu mulai tumbuh dan itu sudah tidak bisa disembuhkan. Kemarin ada testimoni dari papanya Ibu Desi, katanya suntik bola mata, tetapi itu pun saya konsultasi kemarin beberapa hari lalu, mereka bilang iya, itu harus dipastikan dulu suntik bola mata itu tidak semua yang bisa dilakukan, karena masalahnya sel-sel saraf mata saya itu memang sudah rusak begitu. Jadi saya mohon advice-nya dari Pak Pendeta Dr. Agus untuk mungkin sebagai satu pegangan saya yang pasti dari Tuhan, tapi secara medis, karena semua dokter spesialis mata di Manado itu sudah tidak bisa memberikan. Mereka bilang ya berharap terus saja sama Tuhan. Mungkin itu dari saya, Pak Pendeta Dr. Agus. Tuhan berkati. Shalom. Iya. Baik. Dengan Pak Regi ya? Iya, betul Pak. Ya, Pak Regi, Pak Regi Rumampap. Ya, Pak Regi. Iya. Jadi hasil pemeriksaan dokter itu adalah kenyataan kan, yang harus kita terima gitu. Tetapi kebenarannya adalah, ya apalagi kita sama-sama hamba Tuhan, kebenarannya adalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Itu yang harus kita yakini dulu. Karena Yeremia 33 ayat 6 itu berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan. Jadi semua berpulang kepada bagaimana kita mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya untuk bisa membatalkan apa yang menjadi pernyataan dokter itu. Ya. Saya dalam menata layani orang-orang yang mengalami keluhan-keluhan dengan berbagai macam penyakit, saya terbuka secara medis ini memang seperti ini, tapi sekali lagi kembali kepada iman Bapak Ibu sekalian.
Kalau iman Bapak Ibu mengatakan bahwa penyakit Bapak Ibu bisa sembuh, maka terjadi kesembuhan sebagaimana iman kita. Nah, kemudian yang berikut apa namanya Pak Regi, coba nanti boleh minta nomor saya di Ibu Desi ya. Bapak Saya Ibu sudah boleh dua nanti minta kali sempat hubungi ke Pak Dokter, tapi mungkin lagi sibuk, Pak. Dua kali saya hubungi, tapi Bapak mungkin lagi oh, sibuk, jadi nggak diangkat. Minta coba maaf, Pak. Bapak WA kalau begitu. Kalau Saya Bapak sudah nggak bisa chatting, Pak. Mata saya tidak oh bisa. oh ya, berapa nomor nomor Bapak coba? 0813 0813 4064 4064 ya 3076. 3076. Oke, Iya, 08134064 3076 ya. iya baik. Iya, Oke, betul, nanti Pak. saya coba apa diskusi lebih banyak dengan Bapak nanti ya di luar ini. Tapi saya sudah nangkap apa yang. Baik. Jadi seperti itu Pak. Ya, Tidak terima ada kasih. apapun yang dunia ini yang tidak bisa diatasi ya. Karena biar bagaimanapun kan ya dokter juga kan manusia juga punya keterbatasan. Tapi sekali lagi kalau bagi saya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan masih Amin. bisa mengerjakan dari ribuan tahun yang lalu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan Lazarus yang sudah 4 hari membusuk di dalam kuburan pun dia bisa bangkitkan. Maka Tuhan yang sama yang kita percayai, dia juga masih bisa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya Pak Regi ya. Ya, Dan Bapak makasih yang Pak lain. Pendeta Ya, Dr. Tuhan Agus. Tuhan memberkati. berkati. Tuhan Shalom. berkati. Salam, salam. Makasih Bu Desi. Ya. Terima kasih buat Pak Regi. Masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Waktu kita juga sudah pas 2 jam sudah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mau sharing. Masih adakah? Jika sudah tidak ada lagi, kami persilakan kepada Bapak Dr. Agus untuk memberikan conclusion-nya, closing statement. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dalam hidup yang Tuhan sendiri telah berikan kepada setiap kita, ya, itu Tuhan pasti akan melakukan dan selalu melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nah, tugas kita sebagai anak-anaknya, tugas kita sebagai hamba-hambanya, itu sederhana aja sebenarnya. Hanya memelihara apa yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Ya, dengan menjaga pola-pola itu tadi, pola stres, pola makan, pola istirahat, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lama kita tinggalkan. Nah, dengan demikian akhirnya berangsur-angsur kita akan bisa menemukan ya kesehatan yang sejati itu. Ya, sehingga sehat dan akhirnya sebenarnya menjadi pilihan kita. Kita mau sakit, kita mau sehat, itu semua berpulang kepada diri kita. Nah, sehubungan dengan materi kita sore hari ini, malam hari ini, yaitu sel sehat membuat tubuh kita kuat dan membuat hidup menjadi lebih apa namanya luar biasa lagi itu, ya. Nah, jadi itu semua keputusan ada pada kita. Karenanya Bapak Ibu, mari kalau selama ini fokus langsung kepada penyakit-penyakitnya. Tapi hari ini kita diajari oleh firman Tuhan, kita diajari oleh Tuhan lewat materi kita hari ini. Kembali kita sehatkan sel kita. Dengan kita menyehatkan sel kita, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita bayangkan. Kalau sel-sel tubuh kita itu semakin sehat, kemudian dia juga semakin mendapatkan makan minuman yang baik, ya, sehingga itulah yang akan mempertahankan kualitas kesehatan kita ke depan. Jadi bukan soal usia atau apapun itu. Ya, mau usia berapapun, kalau kita masih tetap mau memprioritaskan untuk tetap hidup sehat, maka tidak ada yang mustahil. Ya. Bahkan yang sudah buruk sekalipun, dia di antara kita misalnya mengalami sesuatu hal yang sudah dinyatakan buruk. Saya mau menyatakan buat kita sekalian, tidak ada perkara yang mustahil.
dengan semua. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baru nanti di sesi yang berikut, barulah kita masuk ke yang lebih spesifik lagi. Gitu. Kemarin ada permintaan bagaimana terkait dengan masalah imun tubuh. Nah, harusnya mungkin hari ini, tetapi sekali lagi saya harus masuk dari dasar-dasarnya ini dulu supaya nanti waktu kita masuk ke masalah jadi mungkin itu saja. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan Bapak Ibu yang mau berchat pria boleh saya kasih nomor handphone saya, silakan WA saja, karena kadang saya karena kesibukan dan lain-lain bukan tidak mau mengangkat telepon ya, karena kerja dan lain-lain, jadi kadangkala terabaikan gitu. Jadi kalau mau WA, mau bertanya, mau konsultasi dan lain sebagainya, silakan hubungi saya di nomor 0812 6063 4641. Ya, saya ulang lagi 0812 6063 4641. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan semoga ini bisa bermanfaat. Shalom. Terima kasih buat Dr. Agus telah membawakan materi pada malam hari ini yang dapat membangun kepercayaan kembali pada kita semuanya. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya, nanti kita tentukan waktunya lagi. Untuk menutup sesi pertemuan Zoom kita pada malam hari ini, kita akan berdoa dibawakan oleh Bapak Dr. Raymond. Pak Dokter, Dr. Raymond boleh bawa kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami di sorga, karena kasih karunia-Mu diungkapkan dengan sangat jelas, dan juga kasih setia-Mu yang menjadi sandaran hati umat-umat-Mu diteguhkan kembali oleh hamba Tuhan Pendeta Dr. Agus Sunario. Semua rincian pelajaran yang sudah dibagikan kiranya menambah iman kami untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan Allah yang janjinya tidak pernah berubah. Tuhan Allah yang kasih setianya selalu menjadi bagian kami umat-Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, gunakanlah kami semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Berkati Dr. Agus Sunario dalam semua aktivitasnya, keluarganya, pelayanannya, dan segala karyanya bagi jemaat maupun masyarakat yang berada bersama dengan dia. Terpujilah Tuhan atas kebaikan-Mu, karena kami sudah berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Dr. Raymond. Demikian juga Pak Dr. Agus. Sampai ketemu Pak lagi Dr. Agus, Bapak terima Ibu. kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu.